Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa qala jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa kulla bid'atin dalalah fa inna kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang hingga detik ini masih terus memberikan kepada kita sekalian nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tak terhingga. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sekalian kesempatan, taufik, hidayah dan kemudahan untuk kita melanjutkan atau untuk kita melakukan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan kepadanya yang semoga segala ibadah atau semua ibadah yang kita kerjakan itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu apabila dikerjakan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ibadah tersebut dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi, yang kita memohon kepada Allah semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk mengikhlaskan ibadah hanya karenanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik untuk kita senantiasa meniti jalan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita mensyukuri nikmat-nikmatnya, kita pun bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan keistiqomahan di dalam ketaatan dan kebaikan. Baik, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita nikmat kemudahan untuk melanjutkan kajian online rutin kita di subuh menjelang pagi ini dari pembahasan kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dan kita masih kepada pembahasan bab yang pertama, pertemuan yang ke-12, yakni hadis-hadis yang masih berbicara berkaitan tentang akhlak, perbuatan baik dan hubungan kepada sesama manusia. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada pembahasan hadis yang ke nomor 83 ya. Hadis yang ke 83. Kita bacakan hadisnya. An Abdullah bin Amr marfu'an, dari Abdullah bin Amr diangkat atau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya ahsanakum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencintai akhlak yang mulia. Ya. Naam. Dan adalah Nabi SAW telah kita jelaskan, beliau adalah manusia yang paling baik, paling indah akhlaknya, yang Allah Subhanahu wa taala puji dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim.
Ya, sesungguhnya pada dirimu wahai Muhammad SAW ya, terdapat akhlak yang sangat agung, akhlak yang terpuji. Ya, dan Nabi SAW mencintai ya, akhlak yang baik dan mencintai dari hamba-hambanya, dari umat-umatnya yang memiliki akhlak yang baik. Ya. Nah, dan ini keutamaan dari akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik adalah segala sesuatu ya, yang bisa memberikan perasaan bahagia baik kepada diri si pelaku maupun orang-orang yang berada di sekitarnya. Demikian pula termasuk akhlak yang baik adalah seseorang ya, aman dari gangguannya. Itu tidak mengganggu orang lain. Itu termasuk akhlak yang baik. Baik, selanjutnya hadis yang ke-84. An Jabirin marfu'an, dari Jabir ya, secara marfu', inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Ya. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Nabi SAW, di antara kalian ya, dan juga paling dekat kedudukannya nanti denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Hadis yang berikutnya ini ada tambahan. Ya. Selain daripada mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dari umat Nabi SAW yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, maka dia akan mendapatkan kedudukan ya, yang paling dekat dengan Nabi SAW di hari kiamat. Ya. Nah, tentu dekat dengan Nabi SAW adalah perkara yang diidam-idamkan setiap kita. Ya. Bahkan itu adalah perkara yang sangat diidam-idamkan oleh para sahabat, manusia terbaik umat ini. Ya, sehingga mereka berlomba-lomba untuk menanyakan kepada Nabi SAW dari amalan-amalan yang bisa membuat mereka dekat dengan Nabi SAW, bersama Nabi SAW di surga. Naam. Ya. Nah, kita tahu bahwasanya di kehidupan dunia bagi umat Nabi SAW, khususnya di zaman kita, tidak ada yang mendapati dekat dengan Nabi SAW. Beda dengan para sahabat. Para sahabat dekat dengan Nabi SAW di dunia, dan mereka dekat dengan Nabi SAW ya, di akhirat kelak. Alhamdulillah, hadis ini adalah berita gembira bagi setiap umatnya Nabi SAW yang tidak mendapatkan kesempatan untuk dekat dengan Nabi di dunia. Hadis ini memberikan peluang untuk setiap umat Nabi SAW untuk mendapatkan posisi atau kedudukan yang dekat dengan Nabi SAW di akhirat nanti, di hari kiamat nanti. Yaitu dengan apa? Dengan menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Ya. Itu sarana untuk meraih kecintaan Nabi SAW dan untuk meraih kedudukan dekat dengan Nabi SAW. Maka tentu hal ini jangan disia-siakan. Kita sudah tidak mendapatkan kesempatan untuk dekat dengan Nabi di dunia karena kita bukan sahabat. Kita tidak hidup di zaman Nabi SAW. Ya, walaupun kita katakan kita tetap dekat dengan Nabi. Karena kenapa? Karena kita adalah umat beliau. Senantiasa kita mempelajari sunnah-sunnah beliau. Ya. Membacakan hadis-hadis dari Nabi SAW sehingga kita pun merasa dekat dengan beliau. Ya, tapi secara hakiki ya, kita tidak bisa dekat sebagaimana dekatnya para sahabat di kehidupan dunia. Alhamdulillah, hadis ini ya, mengisyaratkan kepada kita peluang untuk mendapatkan kedudukan dekat dengan Nabi SAW di hari kiamat nanti. Dengan apa? Dengan menghiasi ya, diri kita dengan akhlak yang mulia, dengan berakhlak yang mulia. Sebaliknya kata Nabi SAW, lanjutan hadis, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah at-tartharun wal mutasyaddidu wal mutasyaddiqun wal mutafakkihun. Ya. Naam, wal mutafaihikun. Naam, afwan. Iya. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya sebaliknya, ya, orang yang paling aku benci, orang yang paling jauh kedudukannya denganku di hari kiamat, ya, adalah orang yang
orang yang ats-tsartsarun, ya, ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihikun. Ya. Maka para sahabat qalu qad alimna at-tsartsarun wal mutasyaddiqun. Famal mutafaihikun? Ya. Ya Rasulullah, ya, sesungguhnya kami sudah mengetahui siapa itu orang yang tsartsarun, ya, ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun. Ya. Famal mutafahikun? Lalu siapakah itu orang-orang yang mutafahikun? Maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang sombong. Ya. Nah, orang-orang yang sombong. Ya, kita tahu, ya, sombong, ya, di antara makna dari sombong, dari apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW, ya, tatkala beliau ditanya tentang al-kibr, tentang sombong, ya, maka beliau mendefinisikan sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan memandang enteng orang lain. Ya, menolak kebenaran dan memandang enteng orang lain. Dan ini biasanya satu paket. Ya, dan inilah kesombongan yang diancam oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannata, ya, man kana fi qalbihi mithqala minal kibr. Tidak bakalan masuk surga, kata Nabi SAW, orang yang pada hatinya ada setitik dari kesombongan. Kama qala Rasulullah. Ya. Nah, maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna lana yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanatan. Di antara kami ada yang mencintai pakaian yang baik, pakaian yang indah, pakaian yang bagus. Demikian pula sendal ataupun sepatu yang indah, yang bagus. Ya. Nah, maka Nabi SAW bersabda, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi kesombongan bukanlah hal yang seperti itu. Walaupun itu juga bisa menjadi pengantar kepada kesombongan. Ya, tapi bukan itu. Kesombongan yang hakiki yang sebenarnya adalah batarul haqq wa ghamtun nas, memandang enteng orang lain dan menolak kebenaran. Termasuk penolakan kebenaran adalah menolak dari apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Menolak hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW, baik dalam hadis yang berbentuk khabar, tentang berita, tidak mengimaninya, ataupun hadis yang datang dalam bentuk perintah, dia tidak amalkan, atau hadis yang datang dalam bentuk larangan, ya, dia tidak indahkan larangan tersebut. Ya, maka ini termasuk kesombongan yang diancam, ya, pelakunya atau orang-orang yang memiliki kesombongan seperti itu tidak bakalan masuk surga, dan mereka, ya, akan jauh, ya, dari Nabi SAW. Kedudukannya akan dijauhkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk sombong, ya, adalah seseorang, ya, bersikap semena-mena terhadap manusia yang lain. Nah, mungkin dia punya jabatan, yang dengan jabatan itu dia menzalimi orang lain, berlaku semena-mena, ya. Atau mungkin dia punya kekayaan, harta yang melimpah, ya, dengan kekayaan itu dia semena-mena. Apa maksudnya dia semena-mena? Ya, orang memiliki jabatan misalnya, ya, maka dia pasti memiliki bawahan-bawahan, pembantu-pembantu, pelayan-pelayan. Ya. Nah, kalau dia seorang yang berlaku sombong dengan jabatannya, ya, dia akan berbangga dengan jabatannya, ya, dia akan berlaku zalim terhadap bawahannya. Dia akan memberikan tugas-tugas yang mungkin memberatkan dari bawahannya dan seterusnya. Dan ini berlaku semena-mena. Ya. Atau orang yang diberikan kekayaan yang bisa dia bersombong dari kekayaannya. Ya. Nah, kedua hal ini yang kita contohkan ini, itu telah berlalu kisah yang terkenal. Orang yang diberikan jabatan oleh Allah, Fir'aun, Namrud, dan yang semisal dengannya, mereka bersombong dengan jabatannya. Lalu orang yang diberikan kekayaan seperti Qarun, ya, dia bersombong dengan kekayaannya.
Dan apa kesudahan yang mereka dapatkan? Ya, mereka dihinakan di dunia sebelum mereka dihinakan di akhirat, waliyadzubillah. Dan semua ini membawa kepada kesombongan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesombongan Firaun tatkala Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Berangkatlah kalian menuju Firaun. Ya, sesungguhnya dia telah melampaui batas dengan kesombongan, ya, dari jabatan, bahkan sampai kesombongannya dia mengatakan bahwa ya, ana rabbukumul a'la. Dialah Rabb, mengatakan dirinya Rabb, mereka mengatakan dirinya Tuhan yang paling tinggi, yang paling besar. Ya, subhanallah. Ya, ini adalah kesombongan, sama dengan kesombongan yang menimpa Qarun. Ya, tentu kita tidak ingin seperti itu, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Karena kesombongan ini termasuk dari akhlak yang tercela. Sombong termasuk akhlak yang tercela. Di samping ya, tidak mendapatkan cinta Nabi SAW, orang yang paling dibenci. Ya. Yang kedua, jauh ya, kedudukannya dengan Nabi SAW. Yang ketiga, tidak bakalan masuk surga. Sementara di akhirat tempat di sana hanya ada dua. Ya, imma fil jannah wa imma fil nar waliyadzubillah. Apakah seseorang dimasukkan ke dalam surga atau dalam neraka? Dan tentu seseorang yang apabila dimasukkan ke dalam neraka, tentu kedudukannya dengan Nabi sangat jauh. Ya, karena Nabi di surga yang paling tertinggi, surga Firdaus. Ya. Nah, yang memiliki 7 tingkatan. Dan dia tingkatan yang paling tinggi. Ya, yang tingkatan-tingkatan surga itu ke atas. Ya. Adapun tingkatan-tingkatan neraka itu ke bawah. Ya, jadi kalau seseorang berada di tingkatan yang paling bawah, sementara Nabi SAW berada di tingkatan paling atas, ya logika memang pasti akan jauh jaraknya. Jauh jaraknya antara dia dengan Nabi SAW karena kesombongannya. Yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat-sifat yang tercela, ya, sifat-sifat yang buruk. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan untuk kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, yang kita pun bisa meraih dan mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya hadis yang ke-85 an Husain ibnu Abdurrahman, dari Husain ibnu Abdurrahman, sami'tu Aba Ubaidah, aku mendengar Aba Ubaidah ibn Hudzaifah yuhadditsu, ya, mengabarkan Ubaidah bin Hudzaifah an ammatihi Fatimah, ya, dari bibinya Fatimah, ya, qalat, bahwasanya beliau berkata, yakni Fatimah radhiyallahu taala an, ataina Rasulullah SAW na'udu fi nisa'in fa idza siqa'un mu'allaqatun nahwahu yaqturu ma'uhu alaihi. Wa fi riwayatin ala fuadihi min shiddati ma yajidu min harril humma. Qulna ya Rasulullah law da'awta Allah fashafak. Faqala Rasulullah sallallahu inna min ashaddin nasi bala'an al-anbiya thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Jadi Fatimah mengatakan kami pernah datang menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa wanita yang lain. Lalu kami melihat sebuah kantong yang berisi air dari kulit, ya, atau yang semisal dengannya, di mana kantong itu yang berisi air dari dibungkus atau berisi air itu yang ditempatkan di wadah yang terbuat dari kulit, diletakkan di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tergantung di atas beliau. Ya, lalu kemudian air yang keluar, ya, dari wadah tersebut, ya, karena terbuat dari kulit, ya, senantiasa menetes, ya, membasahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, menetesi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat lain menetes ke dada beliau. Ayat. Nah, maka Fatimah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, kalau saja engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan untukmu. Iya.
Naam. Faqala Rasulullah sallam, maka Nabi SAW bersabda, inna min asyaddin nasi bala'an al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling berat, yang paling tinggi, yang paling keras mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi. Iya. Jadi cobaan para nabi itu tidak tanggung-tanggung. Naam. Ya. Mereka adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah manusia termulia di permukaan bumi ini. Bersamaan dengan itu kemuliaan yang mereka raih, ya, itu disebabkan karena cobaan dan ujian yang mereka hadapi. Ya. Makanya disebutkan, kata Nabi SAW, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang, ya, memiliki derajat lagi setelah mereka, atau yang semisal dengannya. Ya, lalu kemudian yang setelahnya. Ya. Jadi sudah menjadi sunnatullah orang yang mengikuti jejak para nabi, ya, khususnya mengikuti Nabi SAW, akan mendapatkan ujian dari ujian-ujian yang semisal dengan ujian yang didapati oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu rabbi wasallamu alaihi. Itu sudah menjadi hal yang, ya, sudah menjadi keharusan, sudah menjadi hal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, makanya orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW akan mendapatkan ujian. Walaupun ujiannya lebih ringan dibanding ujian-ujian yang didapatkan oleh Nabi SAW. Contoh misalnya, di antara umat Nabi SAW mengamalkan perintah dan sunnah Nabi SAW untuk memanjangkan jenggot dan memendekkan kumis. Maka datang celaan-celaan. Ya. Nah, kambinglah dan seterusnya. Lalu kemudian di antara umat beliau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengangkat, ya, pakaian bawahnya, baik itu celana maupun sarungnya di atas mata kaki. Ya. Karena ancaman setiap pakaian yang berada di bawah mata kaki itu berhak padanya neraka waliyadzubillah. Maka di antara umatnya alhamdulillah dengan taufik dan kemudahan dari Allah mengamalkan perintah Nabi tersebut. Maka datang celaan, ya, kebanjiranlah dan seterusnya. Di sana ada para muslimah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya untuk menutup tubuhnya dengan jilbab, dengan pakaian-pakaian mereka. Ya, maka mereka dicela, dikatakan ninja dan seterusnya, ya. Ya, sampai celaan teroris dan lain sebagainya. Ya. Nah, ketahuilah bahwasanya para nabi atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatsliman katsira itu telah mendapatkan ujian yang lebih dari apa yang kita dapati. Ya, bukankah Nabi SAW dikatakan, ya, diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran di antara celaan-celaan mereka mengatakan Nabi SAW sahirun majnun, sahirun katsab, ya, penyihir yang gila, ya, ataupun penyihir pendusta. Ya, itu celaan yang disematkan kepada Nabi SAW. Bahkan tidak sampai di situ. Ya, sering Nabi SAW diintimidasi di awal-awal Islam, disakiti. Ya, dan bagaimana kisah Nabi SAW yang ditolak dakwanya tatkala beliau berdakwah di Taif, padahal di sana itu sebagian besar keluarga beliau. Nah, maka ini menjadi sunnatullah. Ya. Nah, jadi orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang derajatnya setelah nabi, tentu para sahabat. Ya, lalu kemudian para, ya, imam-imam para umat Nabi SAW setelah para sahabat yang mengikuti, ya, jejak para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, pasti mereka akan diberikan ujian dan cobaan. Ya. Dan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Qur'annya surah Al-Ankabut. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim
fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu fala ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan dibiarkan, ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji, tidak diberikan ujian-ujian, cobaan-cobaan. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh telah kami uji dari orang-orang sebelum mereka. Telah diuji Rasul dan para Nabi. Telah diuji umat-umat yang hidup di zaman mereka. Telah diuji Nabi kita Muhammad SAW dengan ujian yang begitu berat. Telah diuji para sahabat ridwanu alaihim ajma'in dari keimanan-keimanan mereka. Dan orang-orang sebelum kita diuji dari keimanan mereka. Demikian pula kita akan diuji dari keimanan kita, ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Yang dengan ujian itu, ya, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu fala ya'lamanna al-kadhibin. Allah akan mengetahui, Allah akan memilah dan memilih siapakah yang benar keimanannya, siapakah yang dusta. Orang yang benar keimanannya, dia akan bersabar, ya, di atas ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ujian dalam melaksanakan ketaatan, ataupun ujian dalam menjauhi larangan, ataupun ujian dan cobaan dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan tersebut. Demikian pula ujian-ujian yang lain berupa kekurangan harta, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, kurangnya harta, ya, bencana dan musibah dan seterusnya dan lain sebagainya. Ya, maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Karena perintah, menjalankan perintah, ya, itu adalah ujian. Ya, datangnya perintah dari Allah dan Rasulnya ujian bagi orang-orang yang beriman. Siapakah benar keimanan yang dia beriman, dia mengamalkan perintah tersebut. Demikian pula datangnya larangan dari Allah dan Rasulnya itu pun ujian. Siapakah yang mengindahkan larangan Allah dan Rasulnya, siapakah yang bukan? Ya. Naam. Jadi ujian tersebut tujuannya untuk melihat, memilah dan memilih siapakah yang benar keimanannya dan siapakah yang dusta, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman kepadanya, beriman kepada Rasulnya dengan sebenar-benarnya keimanan. Sebagaimana apa yang didefinisikan oleh para ulama tentang iman itu sendiri. Iman adalah sesuatu yang diyakini dalam hati, yang diucapkan oleh lisan, yang diiringi dengan amal perbuatan. Itulah iman dari definisi yang didefinisikan oleh para ulama ahlus sunnah, yang diyakini dari zaman ke zaman. Karena hanya sekedar meyakini namun tidak mengikrarkan dengan lisan, ya, maka itu tidak disebut dengan iman. Dan meyakini serta menyebutkan dengan lisan itu pun tidak sempurna, ya, tidak disebut iman sampai seseorang, ya, mengaplikasikan, merealisasikan keimanannya baik dari keyakinannya tadi ataupun dari apa yang diucapkan dengan amal perbuatan. Contoh misalnya, seseorang mengatakan saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia yakini dalam hati, dia ucapkan dengan lisannya tentang keimanannya, seperti syahadat misalnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, saya bersaksi, saya mengimani bahwa tiada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsekuensinya adalah menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadai dan berpaling kepada ibadah-ibadah yang diperuntukkan kepada selain Allah dengan memenuhi syarat-syaratnya, dengan memenuhi konsekuensinya. Demikian pula tatkala seseorang telah mengatakan saya beriman, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib dia mengimani berita yang dibawa oleh Nabi SAW.
Wajib dia menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan wajib dia menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Serta tidaklah boleh dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dari apa-apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad salawatu rabbihi wa salamu alaihi tatsliman katsira. Inilah konsekuensi daripada keimanan. Ya, jadi bukan hanya sekedar diyakini, bukan hanya sekedar diucapkan di lisan, tapi ya dibuktikan. Ya. Di dalam bahasan ini sering kali kami berikan contoh yang ringkas ya dari hal-hal yang kita dapati di kehidupan kita tentang bagaimana seseorang merealisasikan dari apa yang dia yakini serta apa yang dia ucapkan dengan amal perbuatan. Contohnya apa? Sering kita sampaikan baik di kajian-kajian offline ataupun online seperti ini. Contoh misalnya ada seorang laki-laki yang di hatinya dia mengatakan cinta dengan fulana, seorang wanita. Lalu di ucapannya dia mengatakan saya cinta dengan dia, saya suka dengan dia. Iya, mungkin tiap hari dia chatting, dia katakan tentang kecintaannya, dia sampaikan ya bahwa dia begitu cinta dengan fulana misalnya. Dan tentu ini hal yang tidak dibenarkan. Iya. Tapi berlalu 1, 2 tahun bahkan sampai puluhan tahun dia tidak pernah datang untuk melamar si fulana. Apakah itu dikatakan cinta? Ya, maka kita katakan tidak. Ya, karena kenapa? Cintanya hanya sekedar di lisan. Ya, ibaratnya lipstik hanya sebagai penghias bibir saja. Ya. Karena dia tidak membuktikan dengan apa? Dengan datang melamar fulana tersebut. Karena bukti cinta itu dilamar. Kalau memang cinta sama seorang wanita ya datang ke orang tuanya. Baik-baik. Mengatakan cintanya dengan apa? Dengan melamarnya. Kan seperti itu. Karena tidak ada cinta di dalam hubungan yang haram. Ya, tidak ada cinta dalam penjalinan hubungan yang haram. Ya. Nah, melainkan itu bukan cinta tetapi itu syahwat. Itu memperturuhkan hawa nafsu dan memperturuhkan godaan syaitan, bisikan syaitan. Waliyadu billah. Iya. Nah, jadi seperti itu. Orang yang mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya maka konsekuensi cinta, ya maka ditunjukkan dengan perbuatannya. Ya. Seseorang apabila dia mencinta, maka dia tidak akan pernah menyelisih apa yang dia cintainya. Kan seperti itu. Ya, jadi kita beriman kepada Allah dan Rasulnya ya, tentu dengan kecintaan akan menghadirkan kecintaan dan itu syarat. Di antara syarat ya dalam pembahasan la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah ya al-mahabbah, kecintaan. Kecintaan yang mengharuskan seseorang akan senantiasa ya merasa bahagia. Ya, merasa akan senantiasa memaksimalkan untuk menunaikan hal-hal yang bisa mendapatkan hal-hal yang bisa mendekatkan dirinya dengan apa yang dia cintainya. Hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan dari orang yang dicintai atau zat yang dia cintai kepada dirinya. Contoh misalnya Allah menyebutkan dalam hadits qudsi. Ya, bahwasanya kecintaan Allah Subhanahu wa taala ya, tidaklah Allah mencintai seorang hamba kecuali atau seperti seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib. Iya. Melaksanakan perintah-perintah dari Allah dari hal-hal yang diwajibkan. Iya. Itu hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tidaklah kata Allah dari hamba-hambaku yang mendekatkan diriku dengan perkara yang wajib lalu ditambah dengan perkara-perkara sunnah. Iya. Ibadah-ibadah yang nafilah. Iya. Kecuali pasti aku akan mencintainya. Iya. Dan kalau Allah mencintai seorang ya, maka Allah akan jadikan tangannya yang dengan tangannya ia memegang, kakinya dengan kakinya yang melangkah dan seterusnya. Dan Allah akan mengumumkan ya, di sisi para malaikatnya. Yang pertama diumumkan kepada Jibril, Jibril, inni uhibbu fulan, saya mencintai fulan. Maka cintai dia. Maka Jibril menyebutkan kepada makhluk Allah yang lain, pada malaikat yang lain, Allah mencintai fulan, cintailah dia. Sehingga penduduk langit, bahkan penduduk bumi mencintainya karena Allah telah mencintainya. Karena dia mengerjakan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Iya. Demikian pula konsekuensi keimanan kita kepada Nabi SAW mengharuskan kita mencintai beliau. Allah menegaskan di dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika engkau mencintai Allah, maka ikuti aku. Mengikuti Nabi SAW, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Ya. Apa yang diperintahkan oleh Nabi, ya kerjakan. Apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Jauhi. Ini konsekuensi cinta. Iya. Nah, sehingga kalau ada yang mengatakan, saya mencintai Allah dan Rasulnya, tapi tidak menjalankan perintah Allah, tidak mengindahkan apa yang dilarang oleh Allah. Dia mengatakan, saya mencintai Nabi SAW, sampai dia puji-puji Nabi SAW, bahkan berlebihan di dalam memuji Nabi SAW. Tapi di dalam kehidupannya, di dalam kesehariannya, tidak nampak dia menjalankan sunnah Nabi SAW. Bahkan dia termasuk orang yang membenci sunnah Nabi. Bahkan dia termasuk orang yang mengada-ngada dalam perkara agama, perkara syariat. Maka cinta, keimanan yang kita ikrarkan dari ucapan kita, itu membutuhkan bukti. Dengan apa? Dengan amal perbuatan kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita membuktikan kebenaran daripada keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Dan semua itu tentu atas taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita memohon kepada Allah dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya. Tentu dengan cara kita mempelajari agama Islam dengan baik dan benar, mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita pun bisa mengetahui mana bagian daripada agama, mana bukan bagian daripada agama, mana perintah Allah dan Rasul-Nya, mana apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, kita pun meninggalkannya. Naam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya wal akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita sekalian, mengistiqomahkan kita sekalian di atas Islam dan sunnah, dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Innahu waliyyu dzalik wal qadri alaihi wal qadiru alaihi. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ini yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.